Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mapel Prakarya. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan minggu kemarin ya, yaitu tentang budidaya tanaman obat prakarya kelas 7 semester genap SMP Negeri 2 Saleh. Ini adalah part yang ketiga setelah part 1 yang kedua kita udah bahas di minggu-minggu kemarin. Untuk part ketiga ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari part 1 dan kedua. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis tanaman obat, pengertiannya, sekarang kita akan belajar tentang cara budidaya. Sarana produksi budidaya tanaman obat, yang pertama yang kita butuhkan untuk budidaya tanaman obat itu kira-kira apa sih? Yang pertama itu bahan. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama benih atau bibit tanaman obat, kedua pupuk, ketiga media tanam dan pestisida. Di sini media tanam itu bisa berupa tanah, humus, kompos, dan juga media-media lain yang bisa untuk menanam tanaman seperti itu ya. Untuk pestisida ini bisa pestisida yang kimia atau bisa juga pestisida yang buatan. Fungsinya adalah untuk menghalau hama dan serangga supaya tanaman obat kita itu lebih bagus pertumbuhannya. Selanjutnya adalah peralatan. Di sini peralatan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk menanam di kebun atau pekarangan. Yang kedua untuk menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Untuk di kebun atau pekarangan yang kita butuhkan adalah yang pertama cangkul untuk membuat beddingan atau untuk mengolah tanah seperti itu. Ada garpu untuk menggemburkan tanah. Garpu tanah ya, bukan garpu buat makan. Jadi garpunya ukurannya besar. Ada koret untuk membersihkan gulma dan gembor untuk menyiram tanaman. Sedangkan untuk tanaman di lahan terbatas atau tidak ada tanaman, yang kita butuhkan adalah polybag atau pot atau wadah dari limbah pohon, limbah botol mineral maksud saya. Misal kalian punya botol minuman mineral misal, atau mungkin wadah minyak goreng seperti itu, bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman obat. Jadi kita tidak perlu beli lagi, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan atau barang yang kita punya, limbah yang kita punya. Selanjutnya ada sekop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, dan yang ketiga ada cangkul. Cangkul di sini juga untuk mengolah tanah sebelum dimasukkan ke dalam polybag atau wadah itu. Selanjutnya adalah tahapan budidaya tanaman obat. Jadi ada beberapa tahapan untuk melakukan budidaya tanaman obat agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira tahapannya apa saja? Langsung saja kita cek. Yang pertama yaitu pembibitan. Jadi sebelum kita menanam, kita harus melakukan pembibitan terlebih dahulu. Untuk pembibitan atau perbanyakan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah perbanyakan generatif, yang kedua adalah perbanyakan vegetatif. Kira-kira bedanya apa toh? Kalau perbanyakan generatif itu perbanyakan dengan menggunakan biji. Jadi misal kita punya buah mangga misal yang rasanya enak, buahnya besar dan manis, kita bisa ambil bijinya terus kita tanam. Tapi terkadang hasilnya itu tidak sesuai dengan indukannya. Misal indukannya tadi mangganya itu besar, manis, mungkin bijinya setelah ditanam itu belum tentu besar dan manis juga. Jadi ada semacam kayak gambling seperti itu. Jadi ya kalau pas bejo atau mungkin beruntung ya dapat yang sama kayak induknya. Kalau mungkin pas kurang terlalu beruntung ya dapatnya tidak sesuai seperti itu. Terus kira-kira jika kita pengen tanaman kita itu sama seperti induknya, kita harus gimana? Berarti kita pakai cara yang kedua, yaitu perbanyakan vegetatif. Jadi perbanyakan vegetatif itu perbanyakan untuk mendapatkan tanaman baru atau anakan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya.
Misal induknya itu buahnya besar, manis, lah nanti anaknya atau bibitnya juga sama, buahnya besar dan manis. Dan kelebihannya dari perbanyakan vegetatif adalah biasanya tuh masa buahnya lebih cepat karena tidak melalui biji, jadi dia itu lebih cepat berbuah. Kalau dengan biji mungkin bisa butuh waktu yang lama, kalau dengan vegetatif bisa memakan waktu yang relatif singkat. Untuk perbanyakan vegetatif itu ada stek, cangkok, dan okulasi. Kalau stek itu modelnya itu kita ambil batang atau ranting yang cukup tua, lalu kita potong dan kita tanam di tanah. Contohnya itu seperti kayak ketela pohon seperti itu ya. Jadi kita ambil batangnya, kita potong, lalu kita taruh di bedengan di tanah seperti itu. Kalau bunga ya bisa kayak bunga mawar seperti itu. Kalau untuk cangkok itu biasanya kulitnya itu kita kupas seperti itu, lalu kita diamkan beberapa saat. Setelah kering kita beri tanah, lalu kita bungkus dengan sabut kelapa atau dari plastik dan kita kasih lubang-lubang supaya ada pernafasan gitu ya. Lalu kita tunggu beberapa minggu atau beberapa bulan, jika sudah ada akarnya baru kita pindah. Itu cangkok. Sedangkan okulasi adalah sistem tempel. Jadi kita menempelkan tunas dari pohon yang sudah besar atau mungkin yang kita udah tahu sifatnya, sifat baiknya. Misal pohon yang manis atau besar, nanti kita tempel di pohon lain yang masih muda seperti itu. Jadi nanti sifatnya itu akan mengikuti pohon yang kita tempel itu tadi. Misal pohon A kita ambil karena buahnya manis dan besar, kita tempel di buah B. Buah B yang buahnya mungkin tidak manis dan tidak besar, nanti kita tempel, lalu kita isolasi dan kita tunggu beberapa saat, dan nanti hasilnya tunasnya akan keluar dari pohon itu adalah pohon yang manis dan besar itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya setelah pembibitan adalah pengolahan tanah. Jadi di sini kita mengolah tanah agar menghasilkan tanaman yang sesuai, tanaman yang gemuk dan tanaman yang bagus. Jadi setiap jenis tanaman obat itu membutuhkan kondisi tanah yang berbeda untuk bisa berkembang tumbuh secara optimal. Kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan. Rimpang tahu ya, rimpang itu semacam kayak apa ya? Kayak jahe seperti itu, kunyit ya, itu bentuknya rimpang. Terus jenis tanaman obat semusim atau tanaman berbentuk perdu membutuhkan bedengan untuk tempat tumbuhnya. Tetapi tanaman obat tahunan tidak membutuhkan bedengan. Jadi kita pengolahan tanah itu disesuaikan dengan jenis tanaman obat yang kita tanam seperti itu. Jadi berbeda tanaman, terkadang pengolahan tanahnya juga sedikit berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan tanaman yang kita mau tanam seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penanaman. Jadi setelah kita buat bibitnya, kita mempembibitan, lalu kita olah tanaman, kita olah tanahnya, lalu setelah itu adalah penanaman. Penanaman yaitu lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Setelah kita olah tanahnya dibuat bedengan-bedengan, lalu kita tanam, terus jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Jadi gini, kondisi tanahnya juga disesuaikan dan jenis tanamannya. Jika tanamannya itu mungkin tidak terlalu besar, mungkin jaraknya bisa sedikit lebih rapat. Tapi jika tanamannya itu besar dan cabangnya banyak rimbun, lah mungkin jaraknya bisa dilebarkan lagi gitu. Jadi disesuaikan dengan tanamannya. Terus saat penggalian lubang tanam, sebaiknya tanah galian tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Jadi fungsi pupuk ini adalah untuk menggemburkan tanah supaya nanti tanaman yang kita tanam itu bisa cepat besar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu tanaman obatnya tumbuhnya merambat seperti sirih atau lada membutuhkan tegaan. Jadi gini, tanaman yang merambat misalkan sirih atau lada itu kita butuh tegaan. Tegaan semacam kayak apa ya? Kayak tongkat seperti itu ya, yang dipakai untuk menegakkan tanaman obat supaya tanaman obat itu bisa tumbuhnya itu ke atas. Dan tegaan itu dapat berupa panjatan hidup atau mati. Jadi gini, tegaan itu bisa berupa tanaman hidup
Misal pohon, bisa kita punya pohonnya besar lah, nanti tegakannya bisa pakai itu, atau tegakan mati, maksudnya itu kayak bambu atau kayu seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan tanaman hidup, kita buat tegakan sendiri menggunakan kayu atau bambu seperti itu untuk menegakkan tanaman yang kita tanam. Tegakan dapat dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Untuk jaraknya ini tergantung tanaman yang kita mau tanam ya. Bisa 10 cm, bisa beberapa senti seperti itu. Kita sesuaikan dengan tanaman yang kita mau tanam. Terus tanaman panjatan hidup harus dipilih yang tumbuh besar, cepat, dan berbatang kurus. Jadi kalau bisa diusahakan untuk tanaman tegakan yang hidup itu tumbuhnya cepat, kuat, dan berbatang kurus seperti itu. Jadi sampai sini tentang alur penanaman tanaman obat, apakah ada pertanyaan dulu? Jika tidak ada, mungkin kita bisa lanjut materinya di minggu depan. Dan jangan lupa tetap belajar, walaupun kita masih daring ya, kalian tetap harus belajar di rumah. Terus jika mungkin memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan lebih lanjut tentang materi-materi yang mungkin belum dipahami. Terus jangan lupa tugas-tugas itu tetap dikerjakan semaksimal mungkin. Di masa pandemi ini kalian juga harus tetap jaga jarak ya. Tetap pakai masker jika bepergian dan tetap jaga imun, jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa ibadahnya juga harus ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Seperti itu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.